Halo teman-teman, balik lagi ke channel Teman Cerita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Nah, ini aku ada satu cerita dari salah satu utas teman dari Twitter kayak gitu. Ya, aku langsung spilling aja ya ceritanya. Jadi aku punya teman, menikah dia 3 tahun. Dari awal menikah, dialah yang dikejar sama suaminya. Jadi suaminya ini effort banget ya teman-teman. Sampai disamperin ke kampung, pokoknya effort bener si laki. Akhirnya setelah pacaran 1 tahun, menikah. Temanku cerita, kalau suatu hari dia tuh ceritanya beresin rumah. Dimana rumah itu dulunya tempat tinggal laki-laki bareng temennya. Ceritanya ke istri, dia tinggal bertiga. Pas beresin, dibuanglah beberapa barang yang memang udah jelek. Jadi kalau kita bersih-bersih kan lumrah ya, kalau kita buang beberapa barang yang jelek kayak gak udah dipakai gitu. Si suami pas pulang kerja nanya barang itu. Taunya dibuang sama temanku ini. Temanku nih diten di kayak gitu. Karena nggak sih, langsung dia lari ke kantor polisi, telepon aku dan bantuin buat visum. Mukanya babak belur, biru-biru, lehernya merah, bibir berdarah, sampai kayak gitu loh parahnya. Hari itu dia nginep di kantor ditemenin aku. Karena nggak mungkin balik ke kos, soalnya banyak banget orang di kos kan. Paginya dia pulang ke kampung. Laporan dia ajarnya diproses karena polisi emang ngeliat langsung dan ada poluan yang bantuin antar ke IGD. Besoknya suaminya langsung ditahan. Keluarga si suami ini panik, kaget karena menurut ibunya si anak tuh baik dan gak neko-neko. Buru-buru mereka ke polisi dan hubungi temanku. Anehnya, itu keluarga masih ngebela anaknya. Walaupun lihat temanku itu memar biru-biru, ortu temanku udah gak mau lagi ketemu sama suaminya apalagi keluarganya. Pas mereka datang langsung diusir dari kampungnya. Ya emang harusnya kayak gitu kan sih. Mereka datang ke kampung, nemuin temanku sambil mereka marah-marah. Katanya cuma berantem gitu aja pakai lapor polisi. Begitu aku dengar ceritanya, mendidih darah. Muka babak belur, leher diten cuma berantem. Kayak tanya di mana gitu. Ortu yang ada di belakang dia pas mereka datang langsung marah-marah dan siram pakai air selang. Suruh pergi. Pakai ngancem kalau nggak cabut laporan mau diperkarakan pencemaran nama baik. Udah gila-gila aja nih ya. Dia diem di kampung ada 3 hari karena mau ngilangin biru-biru merah di leher. Karena malu kalau kerja dan kelihat teman-teman kantor. Pas masuk juga pakai bedak tebal dan pakai kacamata hitam. Karena matanya memang masih biru. Suaminya datang dong ke kantor kasih ultimatum kalau laporan gak dijabut kita cerai. Pas suaminya datang, kita yang tahu ceritanya langsung berdiri di belakang dia rame-rame. Ada kali 5 orang cewek semua. Hebat banget temennya. Takut dia diapa-apain. Temanku akhirnya ajak suaminya ngomong di luar karena gak enak. Ya kan, takutnya ganggu teman kantor yang lain. Pas temanku balik, dia bilang mau cerita setelah pulang kantor dan butuh bantuan kita-kita. Akhirnya kita kumpul di kafe deket kantor. Dia cerita lakinya minta maaf dan mau balik lagi. Sampai sujud-sujud janji mau bawa temanku jalan-jalan. Di gombal-gombal gitulah. Emang temanku tuh polos bener. Dia bilang iya dong. Kita yang denger hati-hati loh, nanti lu dia apa-apain lagi. Udah serem kan ya. Terus dia bilang, tolong ya kalau aku telepon malam-malam diangkat kalau urgent, kata dia. Kita semua bilang oke, walaupun was-was, tapi itu kan keputusan dia. Singkat cerita, laporan dicabut, tapi dia sama keluarga laki-lakinya udah berjarak. Lama nggak dengar cerita,
karena kita sama-sama sibuk, tahu-tahu udah jalan 3 tahun aja. Dan suatu hari dia panggil kita berlima buat ngobrol di kafe gitu. Baru kita duduk lagi nyedot kopi, langsung dia bilang dengan senyum lebar, aku udah cerai sama laku dong. Kita langsung sekel gitu loh, sampai batuk-batuk. Dia buka scarf di lehernya, itu leher merah bekas cekikan dan kepalanya ada jahitannya. Dia pakai wig jadi gak kelihatan, sumpah lemes. Aduh, deket banget sih. Kalau kamu nggak telepon salah satu dari kita, ini kapan kejadiannya? Dia bilang udah masukin berkas cerai sebulan lalu di PA. Tapi laki-lakinya nggak tahu. Tahu-tahu ada surat dari PA ke rumah dan lakinya yang buka. Marah dan terjadilah KDRT itu. Temanku bilang selama 3 tahun entah udah berapa kali, tapi gak parah dia bilangnya. Tapi yang dia gak tahan, selama 3 tahun dia belum pernah disentuh sama sekali. Terus dia buka IG-nya, ini lihat deh, semua foto lakinya doang. Jadi isinya foto si lakinya aja. Gak ada foto mereka berdua atau foto pas nikah dari ribuan postingan yang si laki posting ini. Terus temenku nanya, normal gak sih ini? Lakiku jarang taruh foto aku, tapi ada gak sih? Temen yang lain juga bilang lah foto keluarga dia ada, tapi foto kamu gak ada. Aneh nih kata yang lain, semua foto selfie itu semuanya foto suaminya doang. Di sini dia bilang, aneh kan? Dia mulai cerita, itu barang yang aku buang ternyata itu kenangan dari temennya yang udah meninggal. Masih banyak barang temennya yang disimpan sama lakinya di kamar yang dikunci, kata dia. Dia gak boleh masuk. Suatu hari lakinya itu lupa kunci kamar itu karena udah kesiangan, buru-buru pergi kerja. Temanku buka itu kamar, dia bilang, tau gak sih si fotonya, foto album berdua sama temennya banyak bener. Pas lihat foto itu langsung masuk kamar mandi dan muntah-muntah. Aduh, foto apa nih? Dia telepon aku buat datang karena dia gak kuat liatnya. Pas aku datang, dia lagi ngedrop lemes di lantai. Kayaknya foto apa sih nih? Pas aku datang, cerita tuh. Dan itu pun sambil koek. Aku siap-siap masuk nih dalam hatiku. Padahal ini kan bukan lakiku, bukan yang aku ketemuin atau aku cium gitu. Jeng, masuk dah. Rada deg-degan juga karena takut lakinya tuh tidak datang gitu kan. Buru-buru ambil foto album, jepret karena buat bukti, jepret gitu kan. Halaman awal, oh foto berdua, tapi kok laki. Lanjut pelukan, lanjut nggak nahan aku. Bisa bayangin deh ya. Sampai lembar kelima, aku ke kamar mandi dan muntahin semua bubur ayam yang aku makan tadi. Najong bener deh. Singkat cerita, dimulailah teror ke kantor. Lakinya kirim bangkai ayam, kirim bubur ayam basi yang jamuran. Telepon berkali-kali ke kantor. Pulang kerja udah ngejogrok depan kantor. Kita berlima udah kayak satpam beneran. Pulang kerja jadi muter-muter gak jelas. Capek deh beneran. Dan lakinya tuh sampai nanya berkali-kali, kamu lihat di kamar kan? Terus berkali-kali di depan kita juga nanya yang sama karena temanku gak berani berduaan sama dia. Gila, capek hubungan sama orang aneh kayak gini kan ya. Akhirnya kemarin dapat surat mediasi tuh. Mereka ketemu di PA dan temanku udah gak mau damai. Dikasih lama dia foto semua sama bukti memar dia plus visum. Kaget dong peniterannya mediasi. Kata temanku itu orang kayak lihat pocong. Selang 2 bulan dia dipanggil ke PA terakhir kalinya dan langsung putusan cerai. Lakinya ngejar dia mau narik
tangan dan mau nonjok. Untung ada satpam di situ yang nolongin temen gue. Aku yang nemenin jadi deg-degan terus rasanya. Habis itu dia nyari kerja tempat baru karena laki-laki tuh udah nggak nyari-nyari di kantor gitu. Segitu takutnya rahasia kebongkar atau gimana sih? Temanku sekarang udah di luar negeri, stay single, kata dia kapok karena takut ketipu lagi. Itu laki-laki, dia denger sekarang kena HIV dan lagi berobat, kurus kering kerontang. Pesanku ya buat cewek-cewek yang masih single, jangan buta akan cinta, cari tahu sebanyak-banyaknya. Mungkin laki-laki kamu sebelum nikah, cek kiri kanan, medsos, temennya dan lain-lain. Zaman sekarang kalau udah kejerat mereka susah banget lepas. Ya ampun, itu najong banget gak sih? Buat teman-teman yang lainnya, hati-hati ya para cewek-cewek di luar sana yang udah nikah maupun yang belum nikah. Oke, sampai di sini saja ceritaku. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nanti aku cerita di next video lagi. Dadah.